Salam. Semoga Allah melimpahkan keselamatan serta rahmat-Nya padamu. Ini adalah bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Selamat mengikuti. J. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya, ini artinya akhiran, ditulis sebagai serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Rumah itu telah kujual. Ku-nya di sini di depan, di awalan. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. K. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu yang menghadiahi sang suami kemeja batik. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Catatan: huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Tiga Romawi pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Diakhiri dengan titik. Dia akan datang pada pertemuan itu. Kalimat itu diakhiri dengan titik. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Misalnya, A titik 1 Romawi titik kondisi kebahasaan di Indonesia. A titik bahasa Indonesia. 1 titik kedudukan. 2 titik fungsi. Dan seterusnya. Begitu juga di bawahnya B titik 1 titik patokan umum. 1 titik 1 isi karangan. 1 titik 2 ilustrasi. 1 titik 2 titik 1 gambar tangan. Dan seterusnya. Catatan: tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 1 kurung tutup bahasa nasional yang berfungsi antara lain A kurung tutup lambang kebanggaan nasional. Jadi baik angka 1 ataupun huruf A tidak memakai titik sesudahnya. 2. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka, seperti pada 2B.
3. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Tabel 1. Kondisi kebahasaan di Indonesia. Satunya tidak pakai titik. Tabel 1.1. Kondisi bahasa daerah Indonesia. Pada angka 1 yang kedua tidak pakai titik. Bagan 2, struktur organisasi. Setelah angka 2 tidak ada titik. Dan seterusnya lihat di dalam gambar. 2. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya pukul 01.35.20. Itu dibacanya sebagai pukul 1:35 menit dan 20 detik. (01.35.20 jam, 1 jam 35 menit 20 detik. Lihat contoh. 3. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, Mulyono, Anton M, 1989, Kembara Bahasa, Jakarta, 2, Gramedia, 4. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Ditulisnya 13.000. Penduduk kota ini lebih dari 7 juta orang. Ditulisnya 7 juta itu adalah 7.000.000. Catatan 1. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Jadi pada angka 1956 tidak titik karena ini menyatakan tahun, bukan menyatakan jumlah. Kata sila terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa halaman 1305. 1305 tidak dipisahkan oleh titik ribuannya. 2. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Misalnya, acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak diakhiri oleh titik. Bentuk dan kedaulatan bab 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada titik. Gambar 3 alat ucap manusia tidak ada titik di akhirnya. 3. Tanda titik tidak dipakai di belakang A. Alamat penerima dan pengirim surat serta B. Tanggal surat. Misalnya, yang terhormat Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 73 Menteng, Jakarta 10.330. Tidak ada titik di belakang alamat pengirim surat tadi atau penerima surat. Kan? Lihat contohnya. Jadi
Di bawah di sini tidak ada tuh. Bahkan tanggal 21 April 2013 juga tidak pakai titik. Karena titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim serta tanggal surat. B. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Titik. Ini tanda koma ya. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. 1, 2, 3. Tanda seru. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang, Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahuluinya anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Jadi di sini tidak ada koma. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai, Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Anak itu memang rajin membaca sejak kecil, Jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Setelah jadi ada koma. Orang tuanya kurang mampu, Meskipun demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti o, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai seperti sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, oh begitu, setelah o ada koma. Wah, bukan main, setelah wah ada koma. Hati-hati ya, jalannya licin. Setelah ya ada koma. Siapa namamu, dik? Setelah siapa namamu, baru ada dik. Ya baik sekali, bu. Sebelum bu ada koma. Nah, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya, karena manusia adalah makhluk sosial. Catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya,
kalimat perintah atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Tidak ada koma di situ. Masuk ke dalam kelas sekarang, perintahnya. Tidak ada koma juga. Wow, indahnya pantai ini. Seru wisatawan itu. Tidak ada koma di dalam petikan kata. 7. Tanda koma dipakai di antara A. Nama dan alamat. B. Bagian-bagian alamat. C. Tempat dan tanggal. Serta D. Nama, tempat, dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3, _18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130. Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Sarembaraya 6, Jakarta. Tokyo, Jepang. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya Gunawan, Ilham, 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, 2, Restu Agung. Jadi nama sesungguhnya kan Ilham Gunawan, tetapi di dalam penulisan daftar pustaka orang itu namanya didahulukan karena dianggapnya nama keluarga. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Ali Sahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, dalam kurung Jakarta, 2, Pustaka Rakyat, 1950, dalam kurung, halaman 25. Hadikusuma Hilman, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, dalam kurung Bandung, 2, alumni, 1977. Kurung tutup, halaman 12. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. B. Ratulangi, S.E. Nyonya Hadijah, M.A. Bambang Irawan, M.Hum. Catatan. Bandingkan Siti Hadijah, M.A. dengan Siti Hadijah M.A. di mana itu berarti Siti Hadijah Mas Agung. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 meter, 27,3 kilogram. Rp 500 rupiah 50 sen. Jadi 500 rupiah, Rp 500,50. Rp 750,00. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah, Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara, Soekarno, Presiden 1 RI, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok, Bandingkan
dengan keterangan pewatas yang pemakaiannya tidak diapi tanda koma. Siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi itu tanpa melalui tes. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca, salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Bandingkan dengan dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah tanpa ada koma di antara setelah kata bahasa. C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku, Ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, 2. Berijazah sarjana S1, 3. Berbadan sehat, dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaus, pisang, apel, dan jeruk, Agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, B. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, dan C. Pendataan anggota, dokumentasi dan aset organisasi, D. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, 2. Kursi, meja, dan lemari, Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, 2. Hidup atau mati, 2. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari, Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, dan D. Pelaporan, 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, A. Ketua, 2. Ahmad Wijaya, Sekretaris, 2. Siti Aryani, Bendahara, 2. Aulia Arimbi. C. Narasumber, 2. Profesor Dr. Rahmat Effendi, Pemandu, 2. Ahmad Ghani M. Hum, Pencatat, 2. Sri Astuti Amelia SPD. 4. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu, 2. Bawa koper ini, nak. Amir, 2. Baik, Bu. Ibu, 2. Jangan lupa letakkan baik-baik.
5. Tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya halaman, kemudian ada XL 111, ini angka Romawi yang menyatakan 63, nomor 8 garis miring 2008.28, surah Al-Baqarah titik 2 strip 5, Matius 2.21 strip 3. E. Tanda hubung strip mendatar. 1. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga strip cara baru. Jadi cara baru itu pemisahan kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Nelayan pesisir itu menghasilkan pembudidayaan rumput laut. Kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, misalnya anak-anak. Disambung antara anak dengan anak itu adalah kata strip, tanda hubung. Berulang, tanda hubung ulang. Kemerah-merahan. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu persatu. Misalnya 11 strip 2013. P.A, P strip A strip N strip I strip T strip I strip A panitia. 4. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya berevolusi, mengukur 25 ribuan. Bandingkan dengan kata berevolusi, mengukur. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai A, se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, se-Indonesia, se-Jawa Barat. Jadi setelah se yang menghubungkan dengan Indonesia itu adalah tanda hubung. B. Ke dengan angka, misalnya peringkat kedua. C. Angka dengan an, tahun 1950-an. D. Kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital, hari H, sinar X, ber-KTP, di-SK-kan. E. Kata dengan kata ganti Tuhan, ciptaannya, atas rahmatmu. Huruf dan angka, D3, jadi D strip 3. S1, S strip 1. G. Kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital, KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku. KTP semua huruf kapital, SIM semua huruf kapital, STNK huruf kapital. Jadi KTP-mu ada stripnya, ada tanda hubung. Catatan, tanda hubung tidak dipakai di antara dua huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya BNP 2 TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. LP3I, P3K. Jadi BNP 2 itu artinya
singkatannya itu sebetulnya BNPP-TKI, tapi disingkat PP-nya menjadi P2. Sementara LP3I itu harusnya adalah LPPPI. P3-nya ditulis menjadi P3 dengan angka. Begitu juga P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. 6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, disowani, bahasa Jawa didatangi. Berpariban, bahasa Batak, bersaudara sepupu. Di backup, merekol, pentekelan. 7. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Akhiran isasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. F. Tanda pisah. Tanda pisah itu sebetulnya ini stripnya panjang, itu biasanya strip 2 kali. 1. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Jadi saya yakin akan tercapai diapit oleh tanda pisah. Keberhasilan itu tanda pisah, kita sependapat tanda pisah dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. 2. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Rangkaian temuan ini, tanda pisah, evolusi, teori kenisbian, dan pembelahan atom, tanda pisah, telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010 sampai 2013 ada tanda pisah. Tanggal 5 sampai 10 April 2013. Jakarta, Bandung. Jadi Jakarta ke Bandung. G. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhiran kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Tanda tanya. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda tanya. 2. Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 dalam kurung tanda tanya. Jadi orang tidak yakin nih yang nulisnya betul nggak tahun 1961. Di Indonesia terdapat 740 dalam kurung tanda tanya bahasa daerah. Jadi orang tidak yakin juga apa benar 740. H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Tanda seru. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Tanda seru. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Tanda seru. I. Tanda elipsis. 3 titik. 1. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan. Titik 3 tanda elipsis akan diteliti lebih lanjut. Jadi ini ada kalimat, bagian kalimat yang dihilangkan.
Catatan. 1. Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. 2. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik, sehingga jumlah titiknya menjadi 4 buah. 2. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya seperti bagaimana, Bu? Jadi simpulannya, sudah saat istirahat. Catatan, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. 2. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik, jumlah titik menjadi 4 buah. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta bersama saya, Lisman Sumarjani. Salam.